ada satu statement begini tentang gereja yang berdoa. Dalam hal pertumbuhan gereja ada sebuah pernyataan yang dapat kita lakukan untuk pertumbuhan gereja hanyalah berdoa. Saya yakin ketika saya bacakan itu pasti sebagian kita akan bergumam. Yang salahnya itu kalimat itu. Masa hanya bisa berdoa? Saudara, saya mau jelaskan sekali lagi yang dapat kita lakukan untuk pertumbuhan gereja hanyalah berdoa. Kalimat ini sedang tidak berbicara bahwa saya nggak berbuat apa-apa. Bukan itu artinya. Kalimat ini sedang tidak berbicara bahwa berarti doa saja. Doa dalam pengertian udah tutup mata. Bukan itu. Tapi yang saya mau disampaikan atau yang disampaikan oleh pernyataan ini adalah bahwa ketika kita tidak menjadikan doa, yaitu persekutuan relasi pribadi kita dengan Tuhan, tidak menjadikan hadirat Tuhan menjadi satu pusat dari semua kegiatan gereja, dari semua aktivitas kita, maka semua aktivitas dan kesibukan yang saya dan saudara lakukan itu hanyalah sia-sia. Sudah perhatikan baik. Ketika kita tidak menjadikan hadirat Tuhan itu yang utama, fokus dalam setiap kegiatan kita, termasuk dalam ibadah kita, maka semua aktivitas itu hanya aktivitas yang sia-sia. Nah, saudara, kita ingin belajar bagaimana menjadi gereja yang berdoa. Saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semuanya. Mari kita mengikuti dalam Alkitab kita masing-masing ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, memang bahagian ini atau secara historis kronologis ayat ini atau pasal ini adalah pasal sebelum minggu kemarin Pentakosta. Jadi sebelum peristiwa Pentakosta, setelah peristiwa kenaikan. Saudara, perhatikan penekanan dalam ayat ini. Saya garis bawahi di sana. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sudah perhatikan baik. Mereka bertekun. Mereka semua bertekun. Dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara-saudara, kalau memperhatikan dalam perjalanan gereja di Kisah Para Rasul, salah satu yang sering dinyatakan, sering diperlihatkan kepada kita, dan itulah juga yang membawa dampak kepada pertumbuhan, kepada kemajuan gereja di Kisah Para Rasul adalah tentang doa. Termasuk kenapa dibentuk pasal 6 kan, Kisah Rasul pasal 6.
Kenapa diangkat para pengurus untuk pelayanan meja? Yang kalau sekarang itu disebut diakonia, tim diakonia. Kenapa? Karena supaya rasul-rasul fokus kepada doa dan pelayanan firman. Bukan hanya pelayanan firman di situ disebut. Doa dan pelayanan firman. Kalau saudara membaca Kisah Rasul 2 apalagi? Jelas sekali. Saudara membaca Kisah Rasul 4. Nanti kita akan renungkan pada minggu pertama di Juli. Kisah Rasul 4. Mereka sehati ketika Petrus ditahan, di penjara. Sehati berdoa. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang gereja yang berdoa. Kemarin saya ingatkan kepada kita. Orang yang mendengar janji Yesus itu ketika dia naik ke surga. Sekitar 500 orang yang mendengar. Tetapi mereka yang setia menunggu bersama-sama sehati berdoa. Makin hari makin kurang, makin hari makin kurang. Dan hanya tinggal 120 saja. Itu berapa persen? Ya, dari 500. Yang setia begitu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, yang setia berdoa itulah yang mengalami lawatan Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat dua pernyataan besar, dua topik besar. Yang pertama itu gereja yang tidak berdoa. Wah, mungkin kita bergumam, aduh, mana ada Pak gereja yang tidak berdoa? Ada dong gereja doa syafaat kan pasti ada kan? Doa pembukaan, ya kan? Ya mungkin ada aktivitas doanya. Saudara, tetapi saudaraku, apakah setiap gereja benar-benar menjadi gereja yang berdoa? Satu pertanyaan yang selalu ada dalam pikiran saya itu adalah pertanyaan ini. Mengapa ya orang Kristen susah berdoa? Susah sekali berdoa. Itu sepanjang sejarah menjadi satu pergumulan. Topik doa itu topik yang familiar dibawakan. Dan memang enak itu membawakan topik doa. Karena orang jarang tersinggung tentang doa. Sekalipun dia gak pernah doa, santai-santai aja, gak tersinggung. Tapi kalau topik tentang uang, tentang mengampuni, tentang apa itu banyak orang tersinggung. Tapi kalau tentang doa nggak banyak, nggak orang-orang nggak tersinggung biasanya, ya kan? Mengapa ya orang Kristen susah sekali berdoa? Ada banyak gereja selalu menjadi pergumulan. Ya kalau kami ketemu hamba Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan Metodis, selalu mengalami pergumulan untuk menggerakkan orang berdoa. Ya kan? Dan bisa dilihat itu. Banyak gereja-gereja yang membuka persekutuan doa itu biasanya yang hadir sedikit. Ya kan? Sedikit itu pun ada ganti-gantian. Karena datang mungkin sebulan 2 kali atau aduh gak menarik doa ini, gak datang lagi. Yang lain datang lagi, aduh gak menarik doa ini. Jadi datang ke persekutuan doa bukan untuk doa, untuk survei. Doanya menarik atau tidak, ada begitu. Itu sharing dari banyak hamba Tuhan. Mengapa? Saudara, orang Kristen sulit untuk berdoa. Ya, tentu yang sekali lagi yang saya maksud bukan doa yang rutin ya, rutin. Ya, orang Kristen, Pak saya kan bangun melek mata langsung berdoa. Itu bukan karena berdoa, sudah otomatis. Apa buktinya? Bapak Ibu kalau bangun kan pasti langsung doakan. Entah ngapain itu. Duduk sebentar, ya kan? Atau mana lagi buktinya? Bapak Ibu kalau makan, sekalipun ada pemimpin doa ini makan, yuk Bapak Ibu kita doa makan, ya kan? Waktu nanti ambil ke bawah, hari ini gak ada makanan ya. Maksudnya waktu kalau umpamanya ada,
Pas turun ke bawah ambil makanan, Bapak Ibu langsung doa enggak? Langsung doa ya. Sudah orang berdoa, di depan piring masih doa lagi. Orang suka ngeledek, kamu meragukan yang doa. Sebetulnya bukan meragukan, karena otomatis aja. Entah apapun yang diucapkan, amin gitu. Sudah. Jadi seperti ada ilustrasi kan. Ada anak tiba-tiba mau diterkam harimau. Kemudian dia bilang, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Doa anak itu. Wah, lewat dia nggak diterkam harimau. Itu kan otomatis. Yang dimaksud bukan itu. Tapi doa yang benar-benar Anda berkomunikasi, merasakan hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, Anda sedang bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka ada yang mengatakan, ya, beberapa alasan kenapa orang Kristen susah berdoa. Karena orang Kristen sebagian besar suam-suam kuku. Saudara, orang yang sedang berapi-api, ya, sedang semangat-semangatnya, itu bawaannya pengen doa aja. Senang kalau berdoa. Bersemangat. Ya, berdoa bersama-samanya. Atau mungkin memang ada banyak orang yang kehilangan prioritas doanya. Doa itu enggak prioritas. Ya, syarat saja. Atau ada orang yang memang sudah biasa hidup tanpa doa. Pak, saya enggak pernah doa juga lancar-lancar aja kok Pak. Udah otomatis itu. Pak, saya enggak pernah doa juga bagus kok, anak-anak saya berprestasi. Pak, saya enggak pernah berdoa. Bisnis saya juga lancar. Pak, saya enggak pernah berdoa. Enggak begitu serius juga diterima kok Pak. Saya ini, saya itu. Ada banyak orang yang memang tidak hidup di dalam doa. Biasa gitu. Maka kalau disuruh berdoa itu jadi aneh, saudara. Atau mungkin ada orang yang tidak percaya tentang kuasa doa. Maka istilah yang sering muncul apa? Doa terus nggak melakukan hingga itu mana bisa. Doa terus, begitu kan? Atau bentuk dari ketidakpercayaan tentang doa ini apa? Ketika ada sesuatu, apakah itu kelancaran dalam usaha, kesehatan, prestasi anak-anak, rumah tangga yang rukun, kita anggap itu bukan karena jawaban doa. Betul kan? Ya karena saya berjuang Pak, karena saya disiplin di rumah, anak-anak saya leskan, bayar mahal. Banyak orang Kristen itu yang gak percaya akan jawaban doa juga. Dan yang terakhir kemungkinan karena kesibukan. Saudara tadi membaca 1 Petrus, nanti saya akan jelaskan di akhir sih. Tapi saya mau jelaskan begini, salah satu tantangan gereja di akhir-akhir zaman ini adalah gereja yang hidup dalam kesibukan. Apalagi saya dan saudara tinggal di kota besar seperti Jakarta ini, saudara kadang siapa yang bisa tidur 5 jam? Jarang sekali ya, 5 jam aja. Ada yang bisa tidur 5 jam. Sulit kan di sini, di Jakarta ini. Kita tidur jamnya udah angka kecil kan, jam 1, jam 2. Bangun jam berapa? Ya. Saya suka hitung tuh 5 jam pun gak bisa tidur. Terus dari pagi sampai malam ada. Apa yang kita kerjakan? Hidup kita itu dikejar-kejar begitu. Nah apalagi Bapak Ibu yang profesinya kayak Pak Dokter mungkin tidurnya berapa jam aja ya. Masih tidur di telepon ya kan. Pasien kritis balik lagi. Ada profesi yang begitu kan. Kita itu dikejar-kejar begitu. Saya kadang pikir kok jadi kita ini sekarang jadi dikejar-kejar waktu ya. Jadi waktu itu yang kayaknya mengikat kita kan. Kesibukan ini kadang membuat orang itu tidak berdoa. Ya. Maka dalam surat Petrus tadi dikatakan apa? Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa.
Nah, nanti saya akan jelaskan di akhir sebetulnya di slide-nya. Nah, sekarang kita kembali kepada gereja. Jadi ternyata ada banyak orang Kristen yang sulit berdoa. Saudara, sebenarnya hal ini masalah serius. Kalau sampai saya dan saudara tidak berdoa dan gereja kita bukan gereja yang berdoa, ini masalah serius. Sekali lagi, saya sedang tidak berbicara aktivitasnya. Saya sedang berbicara esensinya. Perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, mari kita membuka dari Yeskiel pasal yang ke-22 ayat 30. Oh, saya sudah ada di slide, kita baca saja ya. Yeskiel 22 ayat 30. Yuk kita baca bersama-sama. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saudara, ayat ini hampir atau sering atau mungkin kita bisa pastikan hampir seluruhnya menafsirkan menyangkut bagaimana orang Israel semestinya hidup mencari hadirat Tuhan. Sama seperti Yesaya tadi 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Cari. Ritual jalan-jalan. Tapi tidak mencari wajah Tuhan. Ritual jalan-jalan. Tapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, katakan ayat ini, aku mencari di tengah-tengah mereka. Orang yang mencari hadirat Tuhan. Orang yang mencari wajah Tuhan. Ketemu? Tidak ketemu. Apa yang terjadi? Israel binasa. Saudara, maka saya rindu kita termasuk menggunakan sarana-sarana ibadah ini untuk fokus kepada Tuhan. Untuk fokus pada hadirat Tuhan. Mulai hari ini ketika sudah masuk ruangan ini, kita sudah putar lagu saat teduh. Itu untuk membantu kita supaya fokus. Jangan nanti lagunya keras, kita ngomongnya makin keras. Jadi berlomba dengan musik, bukan. Mulai hari ini sengaja kita putar di awal itu lagu. Saya ingin mengajak kita, ayo kalau sudah masuk rumah Tuhan, kita fokus menyembah Tuhan. Pak, saya mau ngobrol nanti. Setelah selesai ibadah, kita biar fokus. Supaya kita boleh betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita memberikan segenap hati kita. Gereja memfasilitasi, membantu. Iringi musik yang lembut untuk kita bisa fokus. Saudara, ketika kita berbicara tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel, itu juga bisa terjadi pada diri kita. Ketika tidak ada orang yang mencari Tuhan, maka apa yang dialami Israel itu terjadi. Saudara, sebenarnya ketika kita menolak atau tidak berdoa, itu sama artinya kita berbicara begini, saya tidak membutuhkan Tuhan kok. Dan saya tidak perlu percaya dan bergantung pada Tuhan. Jadi gereja ada yang tidak berdoa. Sudah banyak orang merasa berdoa, tapi faktanya tidak. Sekali waktu dalam konteks gereja kita ya Bapak Ibu, saya tidak ada tendensi yang lain. Saya cerita fakta saja. Sekali waktu sudah ada sebuah konferensi, saya sebut aja, konferensi agung. Wah, waktu itu suasana tidak bagus. Saya pagi-pagi itu saya WA, banyak orang saya WA, ya, ratusan lah itu saya WA. Ayo kita pagi-pagi berdoa, jam 5 pagi waktu itu. Dan saya ajak untuk berpuasa. Saudara, saya jam 5 kurang saya sudah di ruangan yang saya janjikan, ya, saya tunggu sampai jam 5 nggak ada. Aduh, jam 5 lewat baru datanglah
hamba Tuhan, satu hamba Tuhan senior. Wah saya bersyukur, saya bilang terima kasih ya Pak udah datang. Berdua inilah agak lama. Kemudian muncul lagi satu hamba Tuhan lagi. Bertiga. Saudara sampai kami selesai doa, bertiga itulah. Padahal ratusan orang. Padahal orang-orang ini kalau pas mau putaran balot untuk berdoa rebut pengen maju. Tapi waktu DWA untuk berdoa, gak mau berdoa. Jadi apa itu yang maju? Karena waktu ayo kita putaran balot pertama, wow pengen dari saya. Kalau yang saya maju, kok itu terus berdoa? Berarti kayaknya orang berambisi pengen doa kan? Diajak doa gak ada yang mau. Saya mau pastikan itu bukan berdoa. Itu kampanye. Doa kampanye atau itu doa politis. Tahu doa politis? Doa politis itu bisa terjadi di antara kita. Biasanya orang yang nggak pernah berdoa, doanya politis terus. Ya, doa tapi nembak kanan kiri. Tuhan, kalau umpamanya hamba Tuhan yang berdoa, gini, umpamanya ini contoh ya, umpamanya hamba Tuhan. Tuhan, tolong jemaat saya ini jangan bandel-bandel. Padahal mau ngomong, Bapak Ibu jangan bandel. Tapi kalau jemaatnya berdoa gini, Tuhan, tolonglah pimpin Sumardi ini biar menjadi hamba Tuhan yang berhikmat, yang sabar dan bisa mengajar lebih hebat lagi. Mau ngomong apa? Sumardi ini kurang macam, kurang ini, kurang itu gitu. Itu doa politis. Nah, kalau suami istri gimana doanya? Kalau doa politis? Doa, suaminya berdoa, istrinya dulu berdoa. Biasanya rajin kan istri kan? Tuhan, saya berdoa untuk suami saya supaya suami saya ini beri kelembutan hatinya. Dia tidak keras kepala, tidak bandel dan menjadi contoh bagi kami. Dia juga menjadi suami yang baik, rajin bekerja, ya. Umpamanya begitu. Padahal dia mau ngomong, suamiku jangan bandel sih. Itu yang mau doa. Ya, datang suaminya. Tuhan, saya berdoa untuk istri saya supaya istri saya betul benar-benar menjadi penolong, bukan perongrong. Saya berdoa untuk istri saya supaya istri saya ini betul-betul tunduk kepada suami, bukan nanduk. Wow. Doa. Jadi selesai berdoa, waktu doa suami berdoa, istrinya apa sih? Waktu istrinya berdoa, apa sih? Jadi Anda doanya mau kepada siapa? Orang yang tidak berdoa beneran itu enggak doa ke atas. Doanya kemana? Ke bawah. Ada orang di gereja ya, tiba-tiba ada tamu nih. Saya enggak tahu, ada tamu enggak ya sekarang? Ada tamu, tamunya beken, orang kaya berdoa. Tuhan, gereja kami membutuhkan sound system, masih kurang sekian juta. Tuhan doa, itu Tuhan mau doa sama Tuhan atau sama yang datang itu? Seringkali begitu. Itu namanya doa politis. Yang saya sedang ajar sekarang, bangun sekarang, bukan doa itu. Itu bukan berdoa, ngomong aja langsung sama yang datang, Pak. Saya masih kurang begini loh sound system, saya masih kurang begini loh ini. Itu aja kok pakai sama Tuhan. Iya kan? Wah, saudara, doa itu harusnya kepada Tuhan. Maka dengan fakta itu ternyata banyak gereja yang tidak berdoa. Saya percaya Bapak Ibu dan saya juga. Saya tidak ingin, kita tidak ingin gereja kita ini menjadi gereja yang tidak berdoa. Dalam pengertian yang sebenarnya. Ya kan? Maka kita ingin gereja kita menjadi gereja yang berdoa. Sudah ada seorang tokoh pertumbuhan gereja menulis sebuah buku gereja yang berdoa. Jadi buku ini sebenarnya mau menjelaskan bagaimana doa dapat menghidupkan kembali gereja kita. Doa dapat menghidupkan kembali gereja kita. Doa dapat meruntuhkan tembok pemisah antara gereja, antara orang-orang di dalam gereja, termasuk doa dapat meruntuhkan tembok pemisah antara gereja dengan masyarakat. Doa. Buku ini udah beberapa tahun yang lalu. Dulu masa pasca kerusuhan itu, kami dengan beberapa gereja di Tangerang itu mengadakan doa keliling. Ya, kami kunjungi tempat-tempat yang rawan, termasuk dulu beberapa ada tempat di arah Pasaran itu, beberapa itu tempat itu ada masalah dengan bangunan gereja. Kami berapa kali datang ke situ? Beberapa mobil.
Doa keliling. Salah satunya dampak dari pengajaran buku ini. Gereja yang berdoa menjadikan gereja itu hidup kembali. Gereja yang berdoa menjadikan tembok pemisah antar jemaat itu diruntuhkan. Karena gereja atau komunitas atau pribadi yang berdoa untuk orang lain, tidak mungkin dia tidak mengasihi orang lain. Kalau saya dan saudara berdoa untuk bangsa ini, saya tidak mungkin membenci, mengutuki bangsa ini. Kalau saya dan saudara berdoa untuk pemimpin bangsa ini, saya dan saudara tidak mungkin mencela pemimpin kita. Kalau saya dan saudara berdoa untuk gereja kita, kita nggak mungkin memburuk-burukan gereja kita. Kalau kita berdoa untuk setiap kita di sini, kita belajar satu dengan menerima dengan baik. Saudara tahu apa yang membuat gereja mengalami kebangunan rohani yang besar? Tahun 90-an kalau nggak salah ya. Kapan mulai Korea muncul gerejanya maju? 90-an kalau nggak salah ya. Ya, awal-awal itu kan. Sudah apa yang menyebabkan gereja ini maju? Salah satu fenomena yang pada waktu itu terkenal di sana adalah doa pagi. Doa paginya nggak di gereja. Doa paginya di gunung-gunung, di bukit-bukit doa. Maka gereja pertumbuhannya nggak ada yang bisa cegah. Tapi kalau saudara memperhatikan belakangan ini, salah satu gereja, artinya salah satu gereja yang turun juga di gereja di Korea. Sudah perhatikan. Kalau saudara mencari di sana doa pagi, seperti dulu nggak ada lagi. Adanya doa-doa pagi di gereja, ada sih masih buka. Saudara perhatikan ini. Gereja yang berdoa benar-benar bisa membangunkan, menumbuhkan. Saya ketika membaca 1 Korintus pasal 3, kan dikatakan begini. Aku menanam, Apolos menyiram. Siapa memberi pertumbuhan? Tuhan Allah. Apalah yang menanam? Apalah yang menyiram? Tanamlah apa yang kau tanam. Siramlah sampai banyak tuh airnya. Kalau Tuhan gak kasih tumbuh, emang tumbuh. Saya tidak sedang mengajarkan kita pasif. Saya sedang membawa kita pada sesuatu yang harus kita sadari bahwa hadirat Tuhan itu penting. Bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu penting. Tanpa itu, maka serajin apapun kita, sebanyak apapun aktivitas kita, tidak mengubahkan apa-apa. Saudara kadang-kadang ada jemaat juga yang nyeletuk kepada saya. Pak kayaknya tidak berguna ini Pak, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ya kan. Saya kadang-kadang berpikir, ya juga ya, kenapa ya? Tapi saya berpikir yang berbeda. Bukan kegiatan itu yang tak berguna. Tapi ada sesuatu dari kegiatan itu yang perlu kita perbaiki. Mengalami hadirat Tuhan dalam setiap sarana anugerah yang diberikan. Itu yang membuat kita bertumbuh. Maka sudah perhatikan tadi saya katakan, di kisah para rasul, Tuhan membuat jemaat Tuhan itu begitu luar biasa pertumbuhannya. Kenapa? Karena mereka menjadikan hadirat Tuhan itu hal yang utama. Saudara, ketika kita berbicara tentang doa, kita semestinya harus memiliki kehidupan doa yang radikal. Radikal dalam pengertian kita benar-benar mengalami hadirat Tuhan. Doa beneran. Saudara, ketika kita mengalami atau hidup dalam ketaatan yang utama ini, maka saudara akan muncul tuh. Dalam aspek-aspek yang lain pun kita akan taat. Mungkinkah Bapak Ibu yang berdoa untuk pasangannya kemudian mengutuki mencela pasangannya? Saya kira tidak mungkin. Mungkinkah Bapak Ibu setiap hari mendoakan anaknya, memberkati anaknya, kemudian selesai doa mengutuki anaknya? Saya kira juga tidak mungkin.
Mungkinkah Bapak Ibu berdoa, Tuhan supaya kiranya di negara kami ini korupsi bisa diberantas. Tuhan kiranya doa begitu. Bapak Ibu dikasih kesempatan memegang jabatan. Terus korupsi? Saya kira tidak mungkin. Karena doa yang benar itu mengubah diri kita. Maka saudara, ketika Anda ada dalam ketaatan utama ini, dalam bidang-bidang yang lain, aspek-aspek hidup yang lain, kita pun taat. Ya? Saudara, kunci bagi pertumbuhan gereja adalah doa. Maka mari kita jadikan doa itu sebagai prioritas dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja kita. Saudara, saya sedang bergumul untuk bagaimana membangun ikatan doa selama 24 jam. Jadi saya rindu, mulai hari ini saya akan coba sampaikan kepada kita kerinduan saya. Karena saya rindu juga mengajak Anda melihat gereja kita mengalami lawatan. Saya rindu saudara-saudara melihat bagaimana gereja ini dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan yang saya tahu, pertumbuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan doa. Saudara, saya nanti akan mendaftar kita siapa yang mau ikut dalam doa. Bukan nanti ini. Makanya saya sampaikan tema doa ini panjang, cukup beberapa kali. Saudara, saya nggak harus berdoa selama 24 jam, enggak. Iya kan? Anda cukup menyediakan mungkin 5 menit, mungkin 10 menit, mungkin 20, mungkin 30, atau mungkin 1 jam berdoa. Nah, ini opung-opung, Amang atau Inang, boleh tuh ambil nanti. Pak, saya 1 jam, boleh. Tapi doa beneran ya. Pak, saya setengah jam. Kenapa? Karena itu seperti doa berantai. Kalau sempat yang ngambil 20 menit ini gak doa, ompong rantainya. Gak nyambung. Saya ingin setiap 24 jam itu selalu ada orang berdoa. Dan nanti saya akan daftar. Jadi saya akan tahu jam sekian siapa berdoa, jam sekian saya akan berdoa, jam sekian siapa berdoa. Saudara, kalau ini berjalan dengan baik dan ini menjadi satu kegerakan, saya rindu kita bersama-sama melihat gereja kita mengalami kegerakan. Saudara, itu satu hal yang selalu saya doakan. Tuhan, kalau Tuhan boleh melawat gereja yang lain, gereja kami pun bisa terjadi. Saya pernah cerita kepada kita saya pernah belajar dalam satu gereja. Ada ruangan itu. Dan kalau mereka hadir, orangnya hadir. Itu 24 jam ada doa. Maka disebut menara doa kan? Ya, ada seperti itu. Nah, kita mau coba bangun rantai doa yang tidak pernah putus selama 24 jam. Pak, hari libur doa enggak? Doa enggak ada libur. Kan nafas. Apakah lampas Anda libur waktu hari libur? Ya, karena nafasnya libur, hari libur enggak aktif lagi setelah hari tanggal hitam ya. Nah, ini karena ada banyak orang pergi nih liburan, merayakan ulang tahun Pancasila. Orang Kristen tuh hebat kok. Ya, Pancasila yang ulang tahun aja pergi. Oh enggak ya, seluruh ya Bapak Ibu, karena pas liburan ya. Oke, kita akan mengajak itu. Saudara, ketika kita berbicara tentang apa yang terjadi dalam kisah para rasul, ya, seorang tokoh teolog juga, Bonhoeffer, mengatakan begini, setiap orang Kristen itu setiap pagi melakukan 3 hal. Apa itu? Memuji Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan, yang ketiga apa? Berdoa. Nah, Bapak Ibu lakukan berapa hal? 3 atau lebih? Pak, saya 5. Ya kan? Tapi 3 ini biasanya paket kan? Kalau kita bangun, kan pasti itu, doa kan? Doa juga udah pasti kan? Nah, apalagi gereja fasilitasi ada doa pagi kan? Pasti baca firman, nyanyi kan? Maka kita kemas sederhana kan? Ada pujian, penyembahan sederhana, kemudian kita dengar firman, kita doa.
Dan karena kita broadcast, saya nggak bisa doa detail karena broadcast di YouTube. Jadi doanya umum. Ya, tapi secara pribadi biasanya selesai itu saya ambil waktu sebentar, saya tetap doa untuk yang pribadi sifatnya. Maksudnya pribadi itu jemaat yang sebut-sebut namanya itu. Karena kalau di YouTube nggak mungkin kita lakukan itu. Saudara, setiap orang Kristen harusnya melakukan ini. Nah, mari kita cek kita melakukan atau tidak. Ya kan? Kalau Presiden Amerika dulu mengatakan begini, semakin engkau sibuk, semakin engkau berdoa. Betul kan? Semakin engkau sibuk. Jadi doa itu bukan untuk orang-orang yang nganggur. Bukan. Semakin kita sibuk, kita berdoa. Saudara, kita harus menjadi orang Kristen yang rajin berdoa. Secara pribadi. Kita harus menjadikan gereja kita gereja yang bertekun di dalam doa. Sehingga apa? Apa yang dialami oleh jemaat Kisah Para Rasul, kita boleh alami. Nah, kita coba lihat 1 Petrus tadi. Kita baca bersama-sama yuk. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi Rasul Petrus melihat salah satu tantangan gereja-gereja di akhir zaman ini adalah kesibukan. Keburu-buruan. Maka Rasul Petrus ingatkan kepada kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu. Jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Jadi ternyata saudara, doa itu melatih banyak hal. Doa sekali lagi ya, doa dalam pengertian yang sebenarnya. Karena ketika saudara mau berdoa pasti saudara harus menguasai diri dulu. Saudara harus tenang. Bisa nggak waktu kita marah berdoa? Nggak bisa, bisanya ngutuk kalau waktu marah. Ya, memang keras sih suaranya, tapi bukan berdoa itu. Rasul Petrus ingatkan, justru gereja-gereja di zaman akhir ini harusnya menjadi gereja yang berdoa. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman, apa yang Tuhan Yesus katakan? Berjaga-jagalah dan berdoa. Kenapa sih Rasul Petrus ingatkan kepada jemaat Tesalonika, tetaplah berdoa, berarti ada kadang orang yang tidak tetap berdoa. Enggak terus berdoa. Saudara, dalam situasi zaman yang begitu banyak tantangan, Anda dan saya harus tetap strict bagaimana? Mengatur waktu, bukan diatur oleh waktu. Sekali waktu ada Mbak Tuhan di sini ya, khotbah ya. Kan kalau begitu kadang saya suka ngomong ya Pak sekian-sekian gitu kan, saya selalu ngomong ya, apalagi acara-acara penting, acara HUT ya, acara HUT atau acara, saya suka bilang Pak ini sekian. Kenapa saya begitu diatur waktu katanya. Kenapa saya begitu? Saya pikir ya waktu dengar jawaban itu gak enak sih dengarnya. Tapi saya pikir-pikir ya juga ya. Kenapa kita batasi sekian. Ya. Padahal kita sudah sediakan waktu itu untuk apa? Untuk memang merayakan ulang tahun kan? Kita ingin dengar firman. Nah, dalam hal doa pun sama. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Saudara, biarlah hari ini menjadi satu gambaran besar bagaimana gereja yang berdoa. Dan saya rindu saudara-saudara ambil bahagian. Menjadi salah satu anggota tubuh Kristus yang tekun berdoa. Saya sering sampaikan kepada orang-orang tua kami, Usinda. Bapak Ibu waktu pakai untuk mendoakan gereja ini. Salah satu gereja yang banyak usindahnya itu kekuatannya salah satunya di mana? Di doa. Dan saya bersyukur kita di sini ada banyak usindah. Dan saya percaya giant itu, apa itu? Raksasa itu bisa bangun. Saudara, mari di akhir renungan ini saya mengajak kita berdiri menjadi pengantara. Pengantara siapa? Pengantara bagi gereja kita. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu.
berdoa. Ya, saya di situ tulis, saya kutip apa, saya ambil gambar tuh. Talk less, pray more. Daripada waktu kita habis banyak bicara yang gak membangun, berhentilah, doalah. Itu jauh lebih berdampak. Semakin kita banyak berdoa, semakin kecil kita berbicara yang negatif. Semakin kita banyak berdoa, kita semakin mengalami kuasa Allah. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Di bawah kaki salib Yesuslah saya dan saudara berharap sepenuhnya akan kehidupan pribadi, bahkan akan kemajuan gereja ini. Kita boleh membawa gereja ini dalam setiap kehidupan doa kita. Dan biarlah kita hari ini dilengkapi, disempurnakan dengan sakramen perjamuan kudus.